Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Patricia Lawford. Dalam Jurnal Daai edisi ini kami menyiapkan liputan tentang ajakan Ayo Berbuat Baik yang salah satu kegiatannya adalah bermain sambil belajar serta ajakan untuk bersikap kasih dengan melayani sesama. Ayo Berbuat Baik adalah seruan yang diungkapkan sebuah komunitas sosial di Jakarta. Salah satu kegiatannya adalah bermain sambil belajar dan menyelenggarakan program Adik Asah. Tidak hanya anak-anak usia dini yang dibekali dengan berbagai pengetahuan secara gratis, kelompok ini juga memberdayakan kaum ibu dari anak-anak tersebut. Kaum ibu adalah salah satu pihak pemegang pendidikan utama anak dalam keluarga. Memberdayakan para ibu berarti pula mempersiapkan bangsa yang berdaya. Selain mendapatkan pelatihan kreatif, para ibu ini juga mengasah kepekaan sosial bersama anak-anak mereka dengan memasak dan membagikan nasi bungkus pada orang-orang yang membutuhkan. Ayo berbuat baik ramai-ramai. Seruan itu disampaikan oleh sebuah komunitas sosial yang mengajak setiap orang untuk berbuat baik mulai dari cara yang sederhana. ABR itu singkatan dari Ayo Berbuat Baik. Nah, orang suka tanya R-nya apa sih? Nah, R itu terserah ya, tapi paling apa lah rame-rame. Karena berbuat baik rame-rame itu adalah hal paling mudah membuat orang itu menjadi berdaya gitu ya. Baik manusianya maupun lingkungannya. Ini rame-rame itu adalah salah satu sarana untuk kita semua bergandeng tangan mewujudkan cita-cita sehingga semua menjadi sejahtera. Makanya ayo berbuat baik rame-rame. Kalau yang hubungannya bersifat ketuhanan, kita berbuat inilah hanya untuk mencari restu dari Tuhan. Konsep Ayo Berbuat Baik Ramai-Ramai atau ABBR adalah mengupayakan segala sesuatu, siapapun dan apapun yang mungkin, untuk menciptakan kerjasama dalam lingkup perbuatan baik. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam ABBR adalah melaksanakan kegiatan BSB Plus atau Belajar Sambil Bermain Plus. BSB Plus menyelenggarakan program bimbingan bersifat informal. Berdiri sejak 3 tahun lalu, pesertanya adalah warga yang kurang mampu di sekitar Cipete, Jakarta Selatan. Kegiatannya antara lain mendidik anak usia 3-5 tahun. Jumlah dalam satu kelas dibatasi hanya 15 anak. Mereka menerima pendidikan dan bimbingan secara gratis. Antusias, jelas antusias. Alhamdulillah sudah jalan 3 tahun. Karena kami mempunyai aturan yang cukup tegas, kami hanya menerima 10 hingga 15. Jadi BSB Plus itu sesuai dengan singkatannya bermain sambil belajar. Kenapa ada plus? Karena ketika anak sedang bermain sambil belajar, ibu-ibunya juga mempunyai kegiatan. Karena anak-anak ini kan juga pada umur 3, 5, dan 6 itu mereka masih pada posisi biatat. Tidak mungkin mereka datang sendiri. Lalu dibuatlah juga program pembelajaran dan pelatihan bagi para ibu. Pertama sih saya pengen mengajak mereka untuk berbuat yang positif gitu ya. Pada saat menunggu anak-anaknya belajar, supaya mereka nggak hanya diam atau mengobrol gitu, saya ajak untuk apa sih kegiatan yang biar kita melakukan sesuatu yang berguna gitu ya. Otomatis mereka usul, ada yang ayo kita memasak, ayo kita menjahit gitu. Sayanya sendiri meyakinkan ibu-ibu bahwa ayo kita sama-sama biar supaya kita punya sesuatu hasil yang positif dari kegiatan di BSB sendiri gitu. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan memegang peranan penting dalam pendidikan di rumah bagi anak-anak dan seluruh keluarga. Ketika menginginkan anak-anak mereka maju, para ibu ini pun antusias menjadikan diri mereka sendiri maju. Perempuan yang baik adalah satu, mengurus keluarga dengan baik. Yang kedua, berguna bagi lingkungan dan masyarakat. Terutama mengajarkan pada anak kita tentang kebaikan. Ya, di sini juga bersama. Jadi kita kayak seperti jadi satu keluarga gitu. Kita membangun keluarga baru di sini gitu. Istilahnya kita saling sharing, bertukar pikiran, saling membantu gitu.
Di dalam kelas yang dulunya adalah garasi rumah, anak-anak mereka belajar setiap hari Rabu dan Kamis mulai pukul 9 hingga 11 siang. Tidak hanya pengetahuan, tetapi pendidikan karakter dan budi pekerti juga diajarkan di sini. Bersamaan dengan itu, para ibu yang mengantar anaknya tekun mengasah diri mereka sendiri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Menggunakan waktu dengan lebih efektif, mereka menggantikan gosip dengan sharing yang lebih membangun dan bermanfaat. Nah, dari situlah timbul pemikiran ya, ibu-ibu perlu ada kegiatan yang juga bermanfaat. Jadi beberapa kegiatan yang kami support itu mulai pelatihan sederhana seperti menyulam, kemudian memasak, dan yang terakhir adalah membuat campuran berupa madu, jahe, dan jeruk. Karena dari yang kami terapkan ketika membuat bir remedy itu ada sedikit biaya untuk mereka. Jadi mereka tidak bekerja gratis, tapi mereka juga mendapat penghasilan. Tapi dalam satu komponen harga itu, pertama untuk membeli produk utamanya, kemudian dari itu juga ada yang disisihkan untuk membiayai adik asuh dan untuk mereka juga. Dan mereka bagi dua, satu untuk biaya kas, satu untuk mereka sendiri. Karena di dalam BSB bir remedy ini tidak dipungut biaya. Jadi untuk operasional mereka harus mengumpulkan sendiri. Sebulan sekali, para ibu dan anak ini melakukan suatu kegiatan bersama dari dan oleh mereka untuk sesama yang membutuhkan. Kalau peran ibu yang baik gitu. Kalau menurut saya sih harus sabar ya. Benar-benar harus ekstra sabar lah kalau jadi ibu ataupun seorang wanita gitu. Dari segi apapun dan dimanapun gitu. Dalam menghadapi apapun juga emang harus benar-benar yang pertama tuh harus sabar, harus belajar ikhlas gitu. Harus selalu belajar dari lingkungan ataupun dari keadaan gitu untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai perempuan ya, kebersamaan dan berbagi cinta kasih gitu. Ya kalau berbagi sih ya kita kan yang kadang 2 bulan sekali gitu, jadi kita ngumpulin uang kas gitu seadanya, terus dari uang kas itu dapatnya seberapa kita bikin sesuatu yang bisa bermanfaat untuk anak dan juga orang lain gitu yang membutuhkan tentunya. Pendidikan yang paling efektif adalah pendidikan yang dijalankan melalui tindakan. Anak-anak lebih mudah melihat dan meniru apa yang mereka lihat daripada mengerjakan apa yang hanya diajarkan secara teori kepada mereka. Jadi kita punya apa sedikit jadi mikir biar bisa berbagi sama yang lain gitu yang membutuhkan gitu. Saya sih hanya melihat raut muka ya, mereka tuh happy gitu ya, bisa memberi sesuatu gitu walaupun hanya kecil ya, itu sih. Senang dan happy gimana sih ya, kita merasa kita sedikit berguna untuk lingkungan dan orang lain gitu. Kalau kesibukan di rumah dari pagi bangun tidur nyiapin sarapan buat suami mau kerja sama anak juga mau sekolah. Pulang sekolah gosok juga di rumah orang gitu. Ntar pulang dari gosok, ntar ngerjain kerjaan yang di rumah. Kalau kebanggaan udah pasti ada gitu. Karena kita sebagai perempuan bisa mengurus keluarga itu, suami sama anak itu udah suatu kebanggaan bagi seorang wanita itu. Suratmi berusia 31 tahun. Sebagai ibu rumah tangga, ia juga membantu suami dengan melakukan jasa menyetrika pakaian bagi para tetangga. Anak pertama Suratmi, Marcel, berumur 5 tahun dan aktif belajar di BSB Plus. Suratmi sedang mengandung anak kedua.
ia sangat bersemangat mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya. Yang pertama sih mungkin emang anak gitu ya, pengen anaknya maju, kitanya juga harus ikut berperan biar anaknya maju ya, orang tuanya emang harus ikut ini juga, walaupun sibuk gitu harus tetap menyediakan waktu untuk anak biar anak bisa lebih baik dari kita sebelumnya dulu gitu. Karena kita dulunya susah, sekarang kita nggak pengen anak kita juga susah, pengennya juga dapat pendidikan yang lebih baik dari kita sebelumnya. Suratmi mengalami pengembangan cara berpikir dalam dirinya. Walau menjadi ibu rumah tangga sederhana, pengalaman di BSB Plus membuat kepercayaan dirinya bertumbuh dan wawasannya bertambah luas. Perbuatan baik yang dilakukan dengan penuh semangat dan tulus akan menularkan niat dan tindakan baik pada diri orang lain. Berbuat baik adalah hal pertama yang tidak dapat ditunda dalam kehidupan ini. Setiap orang dipanggil untuk berbuat baik. Pasti karena dari yang Tuhan ajarkan ya, kita harus selalu berbagi. Dan yang saya bisa, walaupun hanya dari garasi, kami memberi fasilitas ini kepada masyarakat sekitar, karena berbuat baik adalah salah satu cara paling gampang ya untuk berbagi. Dan melalui berbuat baik ini, masyarakat sekitar juga menerima bahwa perbedaan itu menjadi sebuah rahmat, dan melalui dari sekolah ini, perempat rumah ini, itu menjadi nyata ya, mereka mendapat sesuatu dan bisa menyebar ke sekelilingnya. Yang didapat pasti ya, karena ini menjadi sebuah tugas ya, ini akan dilakukan sampai akhir hayat ya. Ketika manusia bertekad untuk terus berbuat baik hingga akhir hayat, yang perlu dilakukan adalah bertindak dalam perbuatan baik dengan tidak jemu-jemu. Ayo berbuat baik ramai-ramai. Salah satu penyakit sosial zaman sekarang ini adalah ketidakpedulian sosial, sehingga banyak orang menderita karena merasa terasing dan kesepian. Padahal tidak ada seorang manusia yang dapat hidup seorang diri. Saling peduli dan saling melayani sebetulnya menjadi panggilan hidup setiap orang. Setiap orang dipilih untuk melayani sesuai bidang dan kemampuannya. Berbagi suka dan duka dengan sesama melalui kegiatan pelayanan adalah misi yang diemban dan perlu diterapkan secara setia dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan warga di kota besar kian hari kian bergerak dalam kesibukan. Kita menghadapi tantangan di zaman ini, yakni apakah masih ada kepedulian yang tulus ikhlas penuh kasih pada sesama. Salah satu sarana yang bisa kita pakai untuk bahan refleksi adalah memperhatikan kehidupan dan sikap orang di jalan raya. Paling tidak kan sebetulnya bisa satu peradaban itu bisa dilihat dari jalan raya sebetulnya. Nah, kalau kita bicara tentang kelumpuran itu sebetulnya bisa terindikasi di sana betapa sebetulnya satu bentuk ya, misalnya penghargaan terhadap orang lain itu kan sebetulnya semakin menipis kalau kita bicara di jalan raya. Nah, itu sebetulnya mencerminkan apa yang kita sebut sebagai nilai respectability. Nah, itu yang sebetulnya muncul ya, yang bisa kita lihat. Nah, kemudian nilai yang kedua sebagai satu bentuk yang mendasari kepedulian itu kan nilai responsibility ya, nilai tanggung jawab ya. Kan kita bicara tentang nilai tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial itu sebetulnya bisa kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari, apakah dia memang masih kental atau memang sudah mengalami kelunturan. Jikapun tantangan zaman melunturkan semangat kepedulian sosial dengan motivasi yang tulus, perlu ada upaya bersama agar bangsa ini tetap mempertahankan karakternya untuk peduli sesama. Nah, sebetulnya itu kan sangat tergantung pada lingkungan ya. Jadi artinya nilai, sikap, perilaku itu kan sebetulnya tidak bisa kita lepaskan dengan lingkungan. Nah, nilai-nilai itu memang harus ditanamkan sejak dini.
Menanamkan rasa kasih sejak dini pada anak-anak yang terlantar dan justru kurang dikasihi, itulah yang diupayakan oleh Naomi Yuliana Rahayat. Wanita berusia 42 tahun ini mulai mendidik dan merawat anak-anak terlantar dan yatim piatu sejak tahun 1995. Hal itu dimulai sebagai buah pertaubatan setelah dipulihkan dari kemungkinan cacat seumur hidup akibat kecelakaan mobil. Ya, dokter mengatakan bahwa saya akan mengalami lumpuh karena tulang belakang saya patah. Di sini pun saya berserah diri kepada Tuhan. Komunitas Anak Maria Immaculata. Kami saat ini menampung 42 orang anak mulai dari usia bayi sampai 17 tahun. Mereka juga bersekolah mulai dari tingkat SD hingga SLTA. Terletak di Bekasi, komunitas ini selain mendidik anak-anak asuhnya secara mandiri, di satu sisi juga menjadi tempat bagi komunitas lain untuk mengasah kepedulian mereka. Saat-saat seperti ini, yaitu di mana kasih mengambil bentuk dalam rupa kunjungan, perhatian, dan santunan. Ada nilai kepedulian yang diasah. Kedua pihak baik pemberi dan penerima sama-sama memberi dan menerima. Tahun ini adalah tahun pelayanan dari Keuskupan Agung Jakarta. Ya, kami mau berbagi, kami mau melayani bentuk pelayanan kami mau membagikan kasih kami untuk anak-anak yang mungkin banyak yang tidak memperhatikan, mungkin mereka yang jauh dari orang tuanya atau mereka yang tidak mengenal orang tuanya, bahkan kami mau coba untuk berbagi dengan mereka. Ini pertama kali saya kunjungan di tempat ini dan kesan saya adalah luar biasa. Anak-anak di sini dengan penuh semangat, kreatif, dan juga mereka bisa menampilkan ekspresi mereka ya lewat tarian tadi yang luar biasa, itu mengungkapkan bahwa mereka menikmati di tempat ini gitu. Pokoknya acaranya luar biasa soalnya jarang gitu